Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan mata kuliah untuk KMB 2. Hari ini kita akan bahas yaitu masalah keperawatan atau masalah kesehatan dengan trauma muskuloskeletal yang berhubungan dengan masalah keperawatan gangguan kebutuhan aktivitas. Baiklah, kita akan mulai untuk membahas berkaitan dengan trauma muskuloskeletal. Pendahuluannya, kecelakaan dapat menyebabkan gangguan fisik maupun mental. Cedera muskuloskeletal kebanyakan tidak langsung mengancam nyawa. Pada beberapa keadaan cedera, muskuloskeletal dapat menyebabkan shock hemoragik. Jadi kecelakaan dapat menyebabkan fisik jelas karena akan mempengaruhi benturan langsung atau yang disebabkan oleh karena mungkin terjatuh, kecelakaan lalu lintas yang mengenai muskulus dan skeletalnya. Secara dampak mental juga bisa terjadi seandainya pasien akan mengalami pemulihan penyembuhan yang tidak baik. Artinya apakah pasien kemudian nanti harus diamputasi, apakah proses penyembuhannya yang lama, apakah pasien tetap akan berjalan dengan tidak sempurna, itu juga akan berdampak terhadap mental pasien. Sebenarnya kalau untuk mengancam jiwa, kebanyakan tidak langsung mengancam jiwa, karena letak ekstremitas muskuloskeletal biasanya kejadian yang paling sering itu adalah ekstremitas atas, bawah, sehingga yang mengancam nyawa biasanya adalah yang berkaitan langsung dengan proses di jalan nafas, pernafasan maupun di sirkulasi. Pada beberapa cedera muskuloskeletal juga bisa menyebabkan shock hemoragik. Ini yang memungkinkan bisa menyebabkan kematian karena shock hemoragik atau hilangnya darah yang berlebih dikarenakan cedera terbuka biasanya pada muskuloskeletal itu memungkinkan banyak darah yang keluar, robeknya pembuluh darah yang banyak keluar, itu bisa menyebabkan yang namanya shock hemoragik atau shock karena perdarahan. Cedera pada ekstremitas atau muskuloskeletal itu banyak macamnya, ada strain, ada sprain, terkilir, fraktur, dislokasi, ya. Itu berbagai jenis masalah yang terjadi pada gangguan muskuloskeletal. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas fraktur. Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang. Jadi apabila tulang mengalami proses putus, retak, tidak sesuai dengan bentuk awalnya dari tulang tersebut, itu dinamakan sebagai fraktur atau patah tulang. Klasifikasinya bisa fraktur tertutup, bisa terbuka, atau fraktur komplikasi. Jadi tertutup artinya secara hubungan dari luar, tulang tidak terlihat bahwa dia mengalami patah atau tidak. Tapi saat dilakukan pemeriksaan diagnostik seperti dilakukan ronsen, baru kelihatan adanya fraktur. Atau dari pemeriksaan fisik didapatkan bahwa pasien mengalami fraktur. Disebutkan sebagai klasifikasi sebagai fraktur tertutup. Kemudian yang terbuka, yang fraktur terbuka adalah terlihat atau terekspos tulang ke luar kulit, artinya dari luar terlihat terekspos adanya terlihat tulang. Biasanya ini yang sering terjadi perdarahan. Kemudian fraktur komplikasi, disertai komplikasi seperti malunion. Jadi fraktur yang berulang karena saat proses pembentukannya tidak sempurna ataupun karena proses penyakit lain itu menyebabkan sebagai komplikasi penyakit tertentu sehingga disebut sebagai fraktur komplikasi. Klasifikasi radiologis kalau dilihat dari pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan ronsen itu biasa akan terlihat. Kalau lokasinya dia diafisial, metafisial, intraartikular, fraktur atau dislokasi. Jadi akan terlihat letaknya apakah di bagian tengah, medial, atau dia bagian yang distal, proksimal, ya.
yang kemudian apakah dia dislokasi itu bisa dilihat dari pemeriksaan diagnostik. Kemudian konfigurasinya bisa transversal, oblik, spiral, komunitif, avulsi, depresi. Ini dilihat dari garis frakturnya. Kemudian ekstensinya, hubungan antar fragmennya, ya undisplaced, undisplaced, ya bersampingan, angulasi, rotasi, traksi, overriding, impaksi, ya apakah dia terlepas, apakah dia ada tahanan, tekanan, ya. Fraktur terbuka dan fraktur secara umum dibagi dua, terbuka dan tertutup. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Biasanya kalau terbuka, ujung tulangnya patah sangat tajam, saraf dan darah bisa cedera, berbahaya jaringan di sekitarnya. Kalau fraktur tertutup, mempunyai tingkat bahaya yang sama, perdarahan cukup banyak khususnya pada tulang panjang. Kemudian bisa aja fraktur tertutup perdarahan juga, kalau dia mengenai pembuluh darah. Ya bukan berarti hanya yang fraktur terbuka yang berisiko perdarahan, tapi fraktur tertutup juga bisa mengalami perdarahan karena tertutup juga bisa merobek pembuluh darah. Ini yang tadi jenis fraktur, ada yang green stick, jadi saat dilakukan pemeriksaan ronsen terlihat incomplete ya, kemudian ini transversal melintang, kemudian ini simple, ini oblik, ini komunita, dia hampir letak mendekati sendi, kemudian spiral bentuknya zigzag ya, kemudian majemuk atau dia lepas jauh dari fragmen tulang satu dengan yang lainnya. Patah tulang terbuka ini salah satu contoh patah tulang terbuka grade 3, jadi sudah sangat parah ya, terbuka, ini fraktur fragmen tulangnya terlihat, ini pada bagian femur ya. Jadi terlihat bahwa ada avulsi, ada apa namanya dari kulit, kemudian terlihat terekspos tulangnya. Ini sudah patah tulang pada grade 2B sampai 3C. Gambaran klinisnya. Jadi kalau seandainya orang dikatakan fraktur patah tulang atau tidak, kita lakukan pemeriksaan yang namanya look, feel, and move. Look, lihat, feel, rasakan, move, gerakkan. Jadi look, feel, and move. Look, feel, move. Lihat, rasakan, dan gerakkan. Jadi tanda-tanda klasik fraktur itu ada nyeri, tenderness, kemudian deformitas, kemudian bengkak, kemudian krepitasi, kemudian gangguan fungsi. Nyeri, pasien akan sangat nyeri ya. Jadi kalau ada pasien mengatakan nyeri pada pergelangan tangan contohnya, nyerinya tidak karena penyebab sebelumnya seandainya dia jatuh kemudian tampak sangat nyeri, itu bisa menjadi salah satu tanda pasien mengalami fraktur. Tapi coba kita lihat di apa namanya gejala yang lain seperti deformitas ya, terlihat apa namanya terjadi pembengkakan, kelainan bentuk ya, apakah dia tangan yang harus diluruskan dia tidak bisa diluruskan, kemudian akan tampak lebih pendek dari tangan sebelahnya ya. Kemudian bengkak dan tanda peradangan lain akan tampak memerah, membengkak. Kemudian krepitasi. Krepitasi itu seperti derik kalau kita ada ujung suatu benda yang keras bersentuhan dengan ujung benda keras yang lain, itu akan menimbulkan suara. Jadi tulang begitu saat kita coba geser gerakkan, maka akan timbul bunyi krepitasi. Kerk gitu ya, ada bunyi yang ditimbulkan karena gesekan antar permukaan tulang yang patah tadi. Kemudian gangguan fungsi, jadi saat dia mau melakukan aktivitas, mau makan dengan menggunakan tangan atau mau mengambil sesuatu benda, dia kehilangan fungsinya, gangguan fungsinya. Itu yang bisa menjadi gambaran klinis dari tadi, gambaran klinis dari fraktur. Jadi kalau look ya dilihat ada deformitas atau enggak, feel dirasakan, ditekan, apakah adanya nyeri, kemudian move itu akan terlihat tanda krepitasi saat dilakukan digerakkan akan timbul krepitasi. Jadi saat mengkaji pasien dengan
fraktur atau tidak, dilihat, dirasakan, kemudian digerakkan. Tanda-tanda lain adalah shock kalau pasien mengalami perdarahan hebat, anemia, HB-nya rendah, kalau ada perdarahan banyak, keadaan vaskularisasi, lihat pembuluh darahnya, lihat ke status neurologisnya, luka dan kerusakan jaringan, dan tanda-tanda komunikasi. Jadi kalau secara umum muskuloskeletal adalah fungsi untuk mobilisasi, fungsi untuk motorik pergerakan, fungsi untuk melakukan aktivitas. Jadi kalau mengalami masalah fraktur, kerusakan pada muskulus dan skeletalnya, otot dan tulangnya, maka pasien bisa mengalami yang namanya gangguan kebutuhan aktivitas. Makanya muskuloskeletal menjadi bagian dari masalah yang bisa mengakibatkan seseorang mengalami masalah keperawatan gangguan kebutuhan aktivitas. Kemudian pemeriksaan penunjang radiologi. Radiologi itu pemeriksaan diagnostik untuk melihat, memfoto, melihat gambar dari kondisi tulangnya. Kalau labnya, lab itu adalah untuk melihat labnya. Kalau pasien perdarahan banyak, itu ambil darah, periksa di laboratorium. Lihat HB-nya lah minimal, atau mungkin darah DL, darah lengkap. Lihat HB, HT, trombo. Kalau HB itu melihat kondisi pasien anemia atau enggak dari proses perdarahan yang banyak. Kemudian dari lab lain juga banyak yang bisa dilakukan dari sekaligus pemeriksaan lab, yaitu dilihat trombositnya, kemudian hematokritnya, untuk melihat secara kondisi pasien dilihat dari pemeriksaan laboratorium darah. Kemudian akibat dari fraktur femur dapat kehilangan darah hingga 1 liter. Fraktur pelvis dapat menyebabkan perdarahan di rongga abdomen dan rongga retroperitoneal. Fraktur pelvis juga dapat mencederai buli-buli. Jadi kalau frakturnya di femur, banyak kan darah yang banyak keluar itu di tulang panjang, tulang besar ya, tulang panjang. Itu resiko perdarahannya hebat. Seperti kalau di femur, di paha itu bisa 1 liter kehilangan darahnya. Pelvis atau panggul, pelvis ya, tulang di bagian panggul, itu bisa menyebabkan perdarahan di abdomen dan organ yang ada di sekitar panggul, karena banyak di sekitar panggul itu organ yang ada seperti vesika urinaria, kemudian ya ureter, usus besar, ya. Di situ memungkinkan kalau fraktur bisa mengenai rongga-rongga yang ada di dalam abdomen. Fraktur pelvis juga mencederai buli-buli. Buli-buli itu adalah tadi vesika urinaria. Jadi kalau lihat ada fraktur di pelvis, curiga juga, harus dikaji juga apakah pasien mengalami mencederai vesika urinaria atau enggak, atau kandung kencing di buli-buli. Amputasi. Jadi kalau pasien dengan fraktur bisa terlepas semua dari ujung dari suatu organ seperti tangan ya. Jadi kalau dia terlepas dari satu organ yang lain namanya fraktur. Pada amputasi tertentu dapat mengancam jiwa karena perdarahan yang banyak, masif ya. Perdarahan yang hebat itu namanya juga perdarahan masif. Bisa dilakukan tourniquet tetapi bisa mungkin dihindari. Tourniquet itu seperti kita kalau masang infus, pasang tourniquet itu untuk membendung pembuluh darah. Jadi diikat di bagian distal area yang teramputasi tadi, maka dilakukan tourniquet, diikat. Tapi sebisa mungkin dihindari karena memungkinkan bisa kerusakan pada jaringan tersebut. Tapi kalau untuk mencegah perdarahan yang hebat, bisa dilakukan tourniquet. Bawa bagian yang terpotong ke rumah sakit. Jadi kalau ada bagian yang terpotong, itu bisa dibawa ataupun di rumah sakit.
Kemudian kalau ada bagian yang terpotong, itu sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit untuk bisa dilakukan proses penyambungan ya. Karena kalau kemudian saat potongan yang dibawa itu harus pada suhu yang dingin, karena bisa memperlambat proses kimiawi atau proses pembusukan, sehingga segera mungkin dilakukan reimplantasi atau penyambungan kembali 6 sampai 8 jam hanya pada bisa pada amputasi tertentu, bukan crashing. Kalau crashing itu fraktur yang hancur, tidak beraturan, itu susah untuk disambung kembali atau reimplantasi. Kemudian maksudnya dibawa, ini cara membawanya, bersihkan bagian yang terpotong dengan cairan isotonis, ya, bisa ada cairan NaCl ya, bungkus dengan kasa steril, masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian kantong plastik tersebut masukkan dalam termos kantong plastik yang lain berisi batu es, bawa bersama pasien ke rumah sakit. Jadi bagian yang terpotong jangan dimasukkan ke dalam plastik yang isinya es, tapi potongannya tetap dimasukkan ke dalam plastik sendiri tanpa air, tanpa es, kemudian dimasukkan ke dalam suatu termos, kemudian masukkan es dalam plastik yang lain. Jadi tetap dingin, tetapi tidak langsung bercampur dengan air es. Kemudian ini diikat juga, ini artinya ini di tourniquet ya. Kemudian ini bagian yang ini masukkan ke dalam plastik, kemudian masukkan ke dalam tempat yang dingin ya, termos. Kemudian di dalam termos itu juga ada batu es yang masukkan ke dalam plastik. Fraktur dan amputasi tadi sudah, kita lanjut ke dislokasi. Dislokasi mudah didiagnosa perubahan anatomis, pasien dapat sangat kesakitan, neurovaskular dapat mengalami kerusakan, lakukan pemeriksaan motor dan sensoris, jangan melakukan reposisi. Jadi dislokasi itu kesleo ya, jadi perubahan anatomis biasanya adalah bergeser dari sendinya contohnya. Biasanya paling sering adalah pasien-pasien orang-orang yang aktivitasnya sangat resiko, seperti olahragawan, ya, orang-orang yang menggunakan fisik yang berat itu akan beresiko untuk terjadi dislokasi. Imobilisasi dengan bidai, konsultasikan ke ahli bedah. Jadi sebisa mungkin jangan reposisi. Tapi kalau ada yang tercertified, ada yang kompeten untuk melakukan reposisi, silahkan. Seperti dokter bedah, dokter ortopedi, ataupun teman-teman medis yang berkaitan dengan fisioterapi, itu bisa melakukan proses itu. Kemudian sprain dan strain. Sprain adalah cedera ligamen, penderita sangat kesakitan dan bengkak. Ini sering terjadi pada pemain bola ya, cedera ligamen. Kalau ada sliding, kemudian ada pergelangan di antara kaki, ya, kemudian ada sliding dari lawan mainnya, memungkinkan untuk ligamen itu kan penghubung antara satu sendi dengan sendi yang lain. Jadi kalau sampai dia terjadi cedera, itu sangat sakit dan sangat bisa bengkak. Kemudian bisa robek juga. Robek selain cedera bisa robek. Kalau sprain itu cukup cedera, kalau strain itu robek, jaringan lunak, cedera otot ya. Sakit dan saat diam atau bergerak. Berikan analgesik untuk mengurangi nyeri, kompres dingin atau hangat, istirahatkan bagian yang sakit. Jadi kalau nyeri, berikan
obat energetik bisa bersifat yang apa namanya salep ya, apa istilahnya krem untuk energetik ataupun obat-obat oral dan lainnya. Kemudian objek yang menancap. Jadi, benda yang masih menancap jangan dicabut. Adanya pergerakan bisa mencederai organ lain, stabilisasi dan imobilisasi benda tersebut. Jika ada proses stop perdarahan, mencabut benda terjadi di meja operasi. Jadi kalau tertancap suatu benda yang menancap di dalam tubuh, itu jangan dicabut. Karena biarkan di imobilisasi dan stabilisasi aja benda atau pisau atau apapun yang menancap, kemudian perdarahannya dibentikan, lalu tekan, kemudian kalau dia akan dicabut itu sama aja dengan membiarkan perdarahan yang hebat, karena kalau terjadi pembuluh darah ada yang terputus karena benda yang menancap tadi, setelah kita cabut, maka perdarahannya akan sangat banyak. Dengan ada benda tersebut itu sebenarnya minimal untuk bisa menekan perdarahan yang untuk keluar. Kemudian jika kalau dicabut akan beresiko untuk mencederai organ lain. Kemudian mencabut benda tersebut itu harus dilakukan di ruang tindakan atau ruang operasi. Sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen itu adalah kondisi komplikasi dari fraktur biasanya. Akibat perdarahan di dalam ruang tertutup yang terjadi pada femur, lengan, kaki, regio, glutea. Gejalanya sangat nyeri, bengkak, sensitivitas menurun, dan hingga parestesia. Jadi kalau pasien itu fraktur, kemudian bengkak, sangat nyeri, sensitifnya menurun, itu dicurigai adanya sindrom kompartemen. Jadi biasanya sih tekanan yang berlebih saat di antara kompartemen tulang, kemudian otot, pembuluh darah, kemudian saraf yang tertekan secara berlebihan itu juga bisa menyebabkan sindrom kompartemen. Tindakannya adalah buka balutan yang menekan. Jadi kalau dipasang gips, palok terlalu kuat, itu sebaiknya dilonggarkan. Monitor fungsi saraf dan vaskularisasi bagian distal. Jadi kalau ada merasakan seperti itu, dilihat motorik fungsinya, fungsi saraf ya, fungsi sensorisnya pada bagian yang lebih distal, lebih jauh, bagian perifer. Jadi kalau di tangan ya dilihat di ujung-ujung jari, dilihat, dirasakan, diberikan rangsang nyeri, contohnya ditekan, apakah pasien masih berasa atau tidak. Konsul ahli bedah untuk fasiotomi. Jadi kalau tidak hilang, untuk menurunkan resiko terjadinya kerusakan yang lebih parah, biasanya dokter bedah akan melakukan fasiotomi. Ini sindrom kompartemen, ya karena fraktur kemudian menekan terlalu kuat. Nah, ini dilakukan tindakan namanya fasiotomi. Fasiotomi membuka lagi bagian yang fraktur untuk supaya kompartemen antar tadi, otot, pembuluh darah, dan saraf itu bisa longgar. Jadi sirkulasinya bisa lancar kembali. Tetapi ini bukan melakukan tindakan untuk proses dengan frakturnya sebenarnya, tapi ini tindakan untuk kompartemen sindromnya, untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, kematian jaringan yang disebabkan oleh fraktur tadi. Nah, sekarang lakukan pemeriksaannya, anamnesis biomekanika, pemeriksaannya inspeksi, palpasi ya. Kalau di pemeriksaan muskulo itu tadi look, move and feel. Kemudian ada inspeksi ya, look itu melihat adanya deformitas, bengkakan, laserasi atau tenderness. Kemudian palpasi itu dipegang atau move ya, digerakkan. Gravitasi, fungsiolisasi, nyeri sendi, pulsasi sensoris dan motorik. Lihat ke nadi, kalau ada pergelangan tangan selalu periksa nadi pasien, nadi pasien apakah bagus atau tidak.
asuhan keperawatan, pengkajian dari kesehatan, pemeriksaan fisik kalau ada emergensi, ABCD, airway, breathing, sirkulasi, dan disability. Tapi kalau terlihat tidak ada masalah yang untuk emergensinya, langsung pemeriksaan umum, look, move and feel and move. Kemudian pemeriksaan penunjang tadi, ronsen, pemeriksaan darah. Nah, diagnosa yang mungkin muncul, defisit volume cairan berhubungan perdarahan. Jadi pasti kalau pasien perdarahan hebat, kekurangan cairan. Jadi diagnosa perawatan yang mungkin adalah defisit volume cairan. Kemudian gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan perdarahan hebat, yaitu sindrom kompartemen. Ya, kalau sindrom kompartemen tadi kan penekanan pada saraf pembuluh darah, maka yang terjadi adalah sirkulasinya terganggu atau perfusi jaringannya terganggu. Bisa juga gangguan perfusinya lain adalah karena HB yang kemudian bisa rendah. Kemudian nyeri akut trauma berhubungan dengan trauma jaringan, gangguan mobilitas fisik berhubungan nyeri pergerakan fragmen tulang. Jadi mobilitas fisiknya pasti akan terbatas dengan adanya nyeri pada fraktur. Kemudian juga gangguan kebutuhan aktivitas. Jadi kebutuhan aktivitas juga pasti akan terganggu karena mobilitasnya terganggu, aktivitasnya pasti terganggu. Ya, kalau fraktur femur contohnya, pasien pasti tidak akan mungkin melakukan berjalan dan lainnya. Jadi tetap harus bed rest, istirahat di tempat tidur, kemudian aktivitasnya akan dibantu. Jadi secara umum kebutuhan aktivitas pasien akan dipenuhi oleh perawat atau anggota keluarga yang lain. Makanya gangguan perawatannya, gangguan kebutuhan aktivitas untuk bahasan atau pokok bahasan dari KMB 2 adalah gangguan kebutuhan aktivitas, salah satunya adalah disebabkan oleh fraktur. Intervensi perawatan, kalau perawatan tetap harus selalu kaji ABCD, kaji keadaan cedera atau luka, kaji nyeri kemampuan pergerakan pasien, kaji vaskularisasi, ya, lihat pembuluh darahnya bagian kristal. Jadi kalau ada fraktur, tolong selalu dikaji apakah bagian yang lebih jauh, lebih distal itu mengalami baal atau enggak, kematian rasa atau enggak, kemudian masih bisa digerakkan atau tidak. Itu menunjukkan sistem saraf dan vaskularisasi ke bagian yang lebih jauh, lebih distal itu bagus. Nadinya dilihat, ya, nadinya teraba enggak, umpama di tangan, di nadi radialisnya teraba atau enggak. Kalau nadinya bagus berarti sirkulasi darah ke area yang lebih distal itu bagus. Lakukan resusitasi kegawatan bila ditemukan, lakukan kontrol perdarahan bila ditemukan. Jadi kalau fraktur, prinsipnya kalau ada perdarahan, selain tadi ini adalah perdarahan itu prinsipnya kalau gawatan harus dibalut ditekan dengan kain ataupun dengan bolehkah dengan pembalut atau dengan pampers, boleh biar bersih, ditekan. Upaya ditekan itu adalah untuk mencegah atau perdarahan yang berlebih. Kemudian adalah ditinggikan. Jadi kalau ada fraktur, ada perdarahan karena fraktur, itu selalu ditinggikan. Ditinggikan itu artinya dielevasikan itu, di tangan harus lebih tinggi. Kenapa? Bila ada sumber perdarahan itu lebih tinggi dari jantung, maka sirkulasi dari pompa jantung ke darah yang berdarah itu akan lebih menurun dibandingkan dia kalau posisinya di bawah jantung. Artinya taruhkan tetap menjuntai ke bawah. Itu mungkin perdarahannya akan semakin banyak karena melihat prinsip dari tekanan dari jantung untuk sirkulasi. Jadi prinsipnya kalau perdarahan balut tekan dan tinggikan sebelum dibawa ke rumah sakit. Ya, kalau di rumah sakit sudah langsung ada tindakan yang bisa diberikan di ruang UGD contohnya. Tapi kalau di pre-hospital atau di luar rumah sakit bila menemukan hal tersebut harus dilakukan dengan balut tekan dan ditinggikan. Batasi pergerakan pada area fraktur. Jadi area fraktur jangan banyak digerakkan, tapi dilakukan imobilitas atau di immobile. Jadi tidak boleh digerakkan, tidak boleh bergerak. Dengan cara apa? Biasanya adalah pasang spalk atau gips spalk. Jadi kita butuh 3 papan bilah papan, kemudian taruh di bawah, taruh samping kanan, samping kiri, kemudian kita ikat bagian tengah, kemudian proksimal distal. Ya, hindari pembebatan yang terlalu kencang. Jangan saat memberikan pembidaian itu dilakukan pembebatan atau memfiksasi atau menalinya terlalu kuat. Tidak boleh ya, karena itu tadi bisa sindrom kompartemen.
Monitor juga perdarahan, tanda-tanda shock hipovolemik, tekan darah, nadi, urin, output, CRT, akral pernafasan. Jadi tanda-tanda shock hemoragik atau shock hipovolemik, lihat nadi, tekan darah, lihat urin outputnya. Urin output tidak boleh lebih dari 3-5 cc per jam ya. Jadi harus selalu diperhatikan. Kemudian penanganan secara umum, proteksi diri sesuai dengan perintah ABCD. Ini kalau kegawatan, airway, breathing, sirkulasi, disabilitas, dan exposure. Bertujuan mengurangi rasa nyeri, cacat, dan komplikasi, menghentikan perdarahan dengan balut tekan, pasang bidai dengan tulang yang patah mencakup 2 sendi atau dislokasi. Jadi kalau fraktur umpama di bagian lengan tangan ini, kemudian ada frakturnya di bagian radial, tulang radial, maka memasang papanya harus melebihi 2 sendi. Kalau di pertengahan tangan sendinya adalah sendi di pergelangan telapak tangan sama sendi di siku. Jadi kalau masang bidai harus lebih dari 2 sendi tersebut. Kenapa harus lebih sendi tersebut? Itu harapannya adalah karena sendi bergerak itu akan memanipulasi bagian tulang yang fraktur untuk ikut bergerak juga, karena kan fraktur prinsipnya adalah imobilisasi, jadi tidak boleh ada gerakan atau bisa menggerakkan darah yang fraktur. Makanya pembidaiannya harus melebihi 2 sendi tadi. Jadi kalau dia di pertengahan tangan, bilah bidainya harus lebih 2 sendi, yaitu sendi pergelangan tangan dan sendi siku. Aturan memasang bidai, lepaskan pakaian, penutup pakaian yang fraktur, periksa pulsasi sensoris bagian distal. Jadi sebelum melakukan bidai, periksa dulu juga pulsasi nadi bagian yang distal sejauh. Jadi kalau pergelangan tangan yang kena fraktur, maka pulsasi yang jauh adalah nadi radial. Di pergelangan tangan nadi radial, kalau dia frakturnya di sini, selalu lihat nadi yang ada di bagian yang distal. Kalau bagus berarti sirkulasinya bagus. Lakukan traksi ringan, tutup darah luka yang tingkat perdarahan, pasang bidai tadi 2 sendi pada tulang yang patah. Pada fraktur terbuka jangan masukkan ujung tulang yang patah. Jadi sebaiknya kalau fraktur terbuka masih di pre-hospital di luar rumah sakit jangan masukkan fraktur jangan dipaksakan fraktur yang terlihat itu dimasukkan ya. Sebaiknya nanti saat dia sudah di rumah sakit ada di ruang operasi. Bila ada cedera yang lebih serius, atasi lebih dulu. Jika ada cedera utamanya di airway, breathing, airway jalan napas atau pernapasan terganggu, lebih baik cedera yang di situ yang diatasi terlebih dahulu. Atau secara bersamaan, tetapi daerah ABC yang harus diprioritaskan. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi trauma muskuloskeletal bisa strain, dislokasi, amputasi, fraktur, itu mengakibatkan gangguan-gangguan yang bisa terjadi, utamanya adalah gangguan kebutuhan aktivitas dan kebutuhan keperawatan lain yang harus selalu menjadi perhatian khusus dari perawat yang melakukan proses perawatan terhadap pasien ya. Jadi kalau menemukan pasien dengan fraktur, lakukan pengkajiannya look, move, and feel. Kemudian kalau mau lakukan bidai harus melebihi 2 sendi. Kalau ada perdarahan, prinsipnya hentikan perdarahan dengan balut tekan dan ditinggikan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.